termasuk dari dampak positif. Hanya saja sisi negatifnya adalah murid akan tergantung pada guru tersebut. Misal di kelas 3 oleh Bu Tri dengan posisi teman, nanti di kelas 4 kaget karena bukan Bu Tri lagi, seperti itu. Jadi ini ada dampak negatifnya lah juga. Ibu mana juga? Betul banget 3 tahun. 4 posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang setuju? Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, jadi sesuai dengan kesepakatan murid, mendukung murid agar menemukan solusi. Tadi yang posisi teman bagus, tapi tidak ada solusi. Sedangkan manajer akan ada solusi bersama. Nah, hasilnya adalah murid akan menjadi manusia yang merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Tadi kira-kira Bapak Ibu berada di posisi mana ya? Memberi rasa bersalah, penghukum, sebagai teman, atau sebagai manajer? Sebagai teman, oke. Kalau saya sebagai penghukum seringnya. Tapi kita bersama-sama untuk menjadi guru dengan posisi manajer. Selanjutnya keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang diyakini bersama berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang diturunkan di kelas-kelas. Jadi keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan atau tata tertib. Namun keyakinan kelas itu bersifat universal atau secara umum. Misal gunakan masker. Kira-kira nilai apa yang ada pada digunakan masker tersebut? Kita mementingkan nilai apa? Kesehatan. Terus berangkat sebelum pukul 7. Kira-kira nilai kebajikan apa yang kita peroleh? Betul, disiplinan. Terus tidak membuang sampah sembarangan. Keyakinan apa yang kita peroleh? Kebersihan. Ya, seperti itu. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal dari tata tertib yang telah dibuat oleh sekolah. Nah, ini kemarin saya membuat keyakinan kelas di kelas 6. Yang kedua, membentuk suasana yang nyaman. Yang ketiga, aktivitas sama lain tidak menunjukkan kepentingan orang lain buat maunya orang. Nanti bu guru berikan kertas. Silakan kalian siapkan alat tulisnya. Jadi dari keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas 6 kemarin, saya mendapatkan 5 nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah menghargai orang lain. Yang kedua, disiplin. Ketiga, kebersihan.
kebersihan, keempat kenyamanan, dan kelima tentang kepatuhan. Itu 5 keyakinan kelas yang diperoleh oleh kelas 6. Terakhir, restitusi. Nah, pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Di sini restitusi merupakan proses kolaborasi atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Lalu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, seperti itu untuk restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, tindakan validasi yang salah. Ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, saya pernah menerapkan segitiga restitusi di kelas 6, yaitu pada kasus siswa berkelahi. Di sini tokoh utamanya adalah Lucky. Di jam pelajaran Lucky, siswa kelas 6 terlibat pertengkaran dengan salah satu siswa lain yaitu Ali, sehingga menimbulkan kegaduhan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Selamat siang, kami sedang ini saya tentang emosi. Di sini dia mencoba memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan diri, namun dengan cara yang salah, yaitu gelut. Ya. Terus yang kedua, cara memvalidasi tindakan yang salah. Terus menghargai orang lain itu. Jadi kita harus bisa membelah yang baik dan tidak baik. Nah, yang kedua adalah kita memberi pengertian kepada siswa bahwa mempertahankan diri itu baik, namun tidak menghargai orang lain itu yang tidak baik. Jadi di sini adalah tindakan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Lalu keyakinan kelas yang mana yang kita yakini tentang kejadian tersebut? Jadi kita meyakini bahwa saling menghormati dan saling menghargai sesama. Kalau lebih bersedia untuk memperbaiki hal tersebut, apa yang harus dilakukan memperbaikinya? Tidak mengedepankan emosi dan menghormati orang lain dan tidak mengedepankan emosi itu sekali. Mulai kapan Mas Yuki akan memulai sekarang? Lalu misal suatu ketika Mas Yuki ternyata terpancing emosi sekali, apakah ada yang mengingatkan teman Mas Yuki? Berarti Mas Kaitan yang akan mengingatkan ya. Nah, mulai kapan dimulainya? Mulai sekarang. Ya. Ya, di sini menanyakan keyakinan, puncaknya yaitu apa yang kita yakini tentang hal tersebut. Karena dia gelut, jadi yang kita yakini adalah menghargai orang lain. Itu salah satu keyakinan. Ya, terima kasih untuk hari ini, semoga menginspirasi. Kemudian ada sesi tanya jawab, barangkali ada yang ingin bertanya dan ada yang mau menjawab. Terima kasih. Di sini saya akan menanyakan kasusnya, saya kira hampir sama dengan yang Bu Ena sampaikan. Di kelas saya itu juga sering terjadi pertengkaran antar anak. Di antaranya yaitu biasanya itu saling mengejek nama orang tua. Nah, iya, nama orang tua itu bapak-bapak ke sekolah. Nah, untuk
tolong Ibu bagaimana cara menyelesaikan supaya anak itu tidak mengulangi lagi perbuatannya dengan membawa nama orang tua ke sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Maria untuk pertanyaannya. Jadi nek di ke sekolah itu padani mamake atau bapake ya. Nah, kita bisa melakukan dengan kayak segitiga restitusi. Yang pertama adalah memanggil kedua belah pihak. Misal A dan B wadah-wadanan dipanggil keduanya, ditanyakan ataupun dipanggil satu persatu. Ditanya apa yang terjadi? Kayak madani nyong disit Bu, biasanya seperti itu. Dan anggapan ada padani gitu. Ditanya untuk memvalidasi tindakan yang salah. Sebenarnya benar kamu mempertahankan diri karena orang terima mamanya diwadani. Nah, jadi mempertahankan itu baik. Tapi nek mau balik madani atau balik mengejek dengan sebutan orang tua, ibaratnya kamu balang waktu di balang waktu, tidak akan selesai. Yuk kita bareng-bareng harus saling menghargai dengan segitiga restitusi. Yang terakhir yaitu membuat kesepakatan bersama Bu. Boleh dalam bentuk tulisan. Nah, tulisan jika saya melakukan hal tersebut maka saya akan titik-titik kedua belah pihak tersebut. Jadi minta suatu ketika mereka melanggar peraturan maka konsekuensi tersebut bisa dilaksanakan seperti itu. Ya, terima kasih. Lanjut ya. Kemudian refleksi pada hari ini, apa yang sudah Bapak Ibu pelajari? Monggo Bapak Ibu. Refleksi. Untuk refleksi yang pertama, apa yang sudah Bapak Ibu pelajari hari ini? Maksudnya setelah sosialisasi dari Bunda, apa sih? Budaya positif tentang disiplin. Oke. Ya diantaranya satu nilai positif tentang kedisiplinan ya bagi anak-anak dididik. Terus lagi ada berbagai macam pengertian, ada hukuman, ada konsekuensi bagi anak yang melanggar aturan-aturan sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Setelah ini apa perasaan Bapak setelah sosialisasi ini apa? Apakah deg-degan atau bahagia atau bagaimana? Yang pertama, perasaan saya itu senang sekali dengan kurikulum terbaru ini, yaitu kurikulum merdeka. Lebih merdeka ya bagi anak. Selanjutnya yang refleksi ketiga, pelajaran apa yang bisa diambil? Pelajaran yang bisa diambil dari sosialisasi tadi banyak sekali ilmu yang saya dapat itu, dan banyak juga perubahan-perubahannya itu, atau inovasi mungkin ya, inovasi pada kurikulum merdeka. Terus yang refleksi terakhir yang nomor 4, apa penerapan yang akan Bapak Ibu lakukan ke depannya? Lebih disiplin lagi mungkin ya, lebih disiplin untuk anak didik kita ya, pada aturan-aturan yang ada sesuai dengan kurikulum yang ada. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibu untuk refleksinya pada hari ini. Oke, itu membentuk budaya sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah. Betul apa betul Bapak Ibu? Betul ya. Buah dari kerja keras ini dapat kita lihat ketika kita menyadari bahwa murid kita esok telah tumbuh menjadi seseorang yang dewasa dan sukses di pekerjaan, di kehidupan, dan relasinya dengan orang lain dengan karakter yang memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi pekerti luhur, dan dapat bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Betul ya? Ya, seperti itu. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf banyak sekali kekurangan dan kesalahan dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Erna Udi Mariani SPD atas ilmunya. Ya, Bapak Ibu mohon tepuk tangannya untuk Bu Erna Udi Mariani. Ya, terima kasih ya Bu. Materi yang disampaikan tentang sosialisasi budaya positif ini sangat bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu semua guru-guru di SD Negeri Kubalang 01. Mari kita sukseskan, kita lakukan aksi nyata sosialisasi budaya positif ini agar kita semua menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Kita terapkan kepada anak didik kita di kelas bagaimana sikap disiplin, bagaimana kita melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi ya. Kita jadikan anak didik kita sebagai teman ya, jangan sekali-kali menghukum ya, karena tadi disampaikan bahwa efeknya itu sangat tidak baik ya. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada Bu Erna Udi Mariani SPD. Semoga sehat selalu, sukses dan lancar dalam melaksanakan tugas-tugas guru penggerak angkatan 7. Ya, sukses selalu untuk Bu Erna. Kemudian acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita semua menutup acara sosialisasi budaya positif ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih waktunya Bapak Ibu guru semua. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.